Al-ghisyu, pada hadis yang pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu satu saat berjalan kemudian melewati pedagang. Dan orang itu memilih gundukan makanan. Jadi ada gandum misalnya, ada beras kalau di sini, ada tumpukan. Kemudian Kanjeng Nabi memasukkan tangannya kepada gundukan makanan tadi itu. Ternyata di dalamnya belenyek, katanya orang Jawa belenyek, apa bahasa Indonesia ini? Ya basah itu, ya basah. Kan berarti kan rusak. Loh, apa ini? Kok basah? Kok belenyek? Mungkin Kanjeng Nabi itu habis kena hujan. Alasan orang yang jual habis kena hujan ya Rasulullah. Yo mesti ini sing belenyek jalan di dhuwur. Supaya apa? Calon pembeli tidak tertipu. Dia tahu kalau ada belenyek. Nah kalau dibiarin begitu sudah beli misalnya 5 kilo dipono lah, termasuk sing belenyek itu yang rusak tadi dimasukkan. Ingat, kemudian mengakhiri dialog ini Kanjeng Nabi bersabda, man wassa falaysa minni. Barang siapa yang menipu maka dia bukan termasuk golonganku. Gak diakoni tadi golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mau masuk golongannya siapa? Abu Jahal. Maka hati-hati, jangan menipu dalam urusan apapun, jangan menipu ya. Sami'tu Rasulullah Wasilah bin Asqa, pada hadis yang kedua, Wasilah bin Asqa dia berkata, aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a aiban lam yubayyinhu lam yazal fi maqtillah wa lam tazalil malaikatu tal'ahu. Barang siapa yang menjual barang yang ada aibnya, ada cacatnya, ada rusaknya, dan dia tidak menjelaskan kepada calon pembelinya, maka selama itu Allah akan murka kepadanya dan malaikat akan mendoakan celaka, melaknat kepadanya. Maka jangan enak-enakan kamu berhasil menjual barang cacat dengan harga yang tinggi. Menjual barang cacat dengan harga yang mahal itu artinya yang membeli tidak tahu kalau barang itu cacat. Berarti di situ ada penipuan. Oh enggak, saya enggak menipu. Lalu terus pembelinya tahu apa? Enggak. Tapi saya enggak nipu loh, saya diam aja. Ya sama aja. Dalam hadis ini, barang siapa yang menjual barang yang ada cacatnya dan dia tidak menjelaskannya, tidak menjelaskan ini termasuk dia diam. Apalagi koyo kebanyakan misalnya oknum makelar, elek diwara api, KW diwara ori, ya kayak begitu. Maka dia akan mendapatkan murka Allah dan laknat dari malaikat. Wasilah bin Asqa mendengar hadis ini. Para sahabat itu kalau mendengar hadis itu menjadi ilmu dan kemudian menjadi pedoman, dipraktikkan dalam kehidupan keseharian. Satu ketika Wasilah bin Asqa itu dia punya onta. Ontanya dijual. Tapi dia keluar rumah. Kemudian ada orang datang ke rumahnya, namanya Abu Siba. Siapa namanya? Abu Siba. Abu Siba ini datang kemudian membeli ontanya, kemudian dibawa pulang. Berpapasan dengan yang punya, siapa tadi? Wasilah. Berpapasan dengan Wasilah. Loh, iki lak untaku, sampean tuku. Iya. Terus wong sing di oma sing nunggu iki. Wis jelasno iki IPO. Emangnya kenapa? Saya tanya. Onta ini sampean beli mau buat apa? Dinaiki atau mau disembelih untuk diambil dimakan dagingnya? Oh, ini mau tak buat kendaraan untuk pergi haji. Oh, kalau untuk pergi haji ini onta ini ada cacatnya di kakinya itu. Dia tidak kuat berjalan jauh. Ini dijelasin sama Wasilah. Kemudian kan bertanya-tanya, kok ada pembeli, kok ada penjual, kemudian padahal barang sudah laku, kok masih dijelasin aibnya. Kenapa sampai berbuat seperti itu? Iya, karena aku pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjual barang yang ada aibnya dia tidak menjelaskannya, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin ada yang bertanya, waduh kalau saya jualan kok saya jelaskan aibnya, nggak laku-laku nanti. Siapa yang mau beli? Pasti, kalau sudah ada rezeki pasti laku. Ya. Jangan pernah bergembira di atas penderitaan orang lain. Dan Wasilah bin Asqa itu juga pernah mendengar dari baginda Nabi, beliau bersabda, la yahillu li ahadin yabi'u syai'an illa yubayyinu ma fihi. Tidaklah boleh bagi seorang menjual barang kecuali dia menjelaskan cacat yang ada di dalamnya. Wala yahillu liman ya'lamu dzalik illa yubayyinu. Dan tidak halal bagi penjual yang mengetahui ada aib di barangnya kecuali dia menjelaskannya. Sekarang penipuan itu karena sekarang marak jual beli online, maka penipuannya secara online. Saya pernah beli HP online, datang boxnya itu tak buka, isinya apa? Garam dapur itu. Kayak seperti itu penipuan. Dan itu saya alami seperti itu kayaknya 2 kali kayak gitu. Cuma tetap aman karena online itu ada pihak ketiga yang menahan uang kita. Begitu ada penipuan kita komplain, uang dikembalikan. Cuma kalau kita tidak meriksa sampai mungkin 2 hari misalnya, kita tidak komplain, maka uang kadung diteruskan kepada penjual, maka kita akan menjadi korban. Dan ingat, tatkala kita jual beli online, biasanya tips membeli online ya, itu biasanya disarankan, apakah lihat bintangnya bagus apa enggak, reputasi gitu, dan juga reviewnya, barangnya bagus apa enggak. Ternyata sekarang orang tambah pinter, itu ada namanya fake review, ada review palsu. Jadi yang ternyata dia punya barang, dibeli sendiri, akhirnya bisa masuk itu review, dia review barangnya di api-api barangnya. Bahkan dia pakai HP beberapa nomor gitu kan, seakan terjadi jual beli. Itu namanya fake review. Ada juga fake buyer, jual beli yang palsu, jadi dibeli sendiri. Bahkan pernah tahun kemarin itu Gojek itu dirugikan sebanyak 2,2 miliar oleh 2 orang driver Gojek. Jadi driver Gojek 2 orang. Jadi Gojek waktu itu memberikan apresiasi, ada cashback 20% setiap merchant, setiap toko yang bekerja sama dengan Gojek ya, makanan, warung dan khususnya itu ada 20% cashback. Mengerti ada cashback seperti itu, maka driver ini kemudian membuat warung palsu. Jadi nggak ada warungnya, cuma didaftarkan. Warung didaftarkan, saya jualan pecel, ini jualan bakso, jualan apa, tapi nggak ada warungnya. Itu fiktif semua ya. Nah, kemudian sudah terdaftar, kemudian ada yang order di toko itu, dia sendiri yang order, dia punya HP banyak, dibandani ya. Jadi ngomong nipu itu perlu kondom. Dia transaksi jual, uangnya ditransfer dari rekeningnya lain, transfer ke rekeningnya Gojeknya ya, dan seterusnya seperti itu. Itu berjalan selama 10 bulan, terus bekerja sama 2 orang ini, sampai kemudian mendapatkan uang 2,2 miliar dan kemudian ketangkap. Jadi tidak jaminan sekarang melihat review, begitu juga melihat bintang itu, selama namanya maling lebih pintar ya, orang yang nipu lebih pintar, itu bisa. Atau sekarang adalah istilahnya buzzer, yaitu
buzzer yang itu dibayar. Kepingin rating saya tinggi, bayar buzzer. Kemudian buzzer ini yang beli apa ya, bekerja sama. Akhirnya pembeliannya laku keras. Padahal nggak ada yang laku. Toko baru supaya ratingnya tinggi laku berapa ribu. Padahal dibeli sendiri, dibeli orangnya sendiri. Ya modal dia, modal beli, tapi kan balik lagi. Reviewnya dibaik-baikin ya. Dan barusan juga ada yang marak terjadi, dan ini yang menjadi viral kemarin, ada namanya fake order fiktif. Ada seorang perempuan 21 tahun dari Semarang, kasusnya di Semarang. Karena sakit hati, habis tunangan kemudian diputuskan sepihak sama yang laki-laki, akhirnya yang perempuan sakit hati. Cara melampiaskan sakit hatinya bukan dia pergi ke dukun, cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi dia kemudian karena dulu sempat pacaran sehingga punya KTP-nya orang calon suaminya itu. Kemudian dia palsukan identitasnya. Kemudian dia order makanan, order sewa mobil, order tukang sedot WC, semuanya hampir ada 400 yang datang ke rumahnya orang laki-laki. Jadi rame nih ngomongin dia, orang sing ngeteri bakso, tapi kan nggak ada yang bayar semuanya kan, ditagihkan kemudian punya rumah ya. Tutul apa sing tuku bakso, tuku rujak, tuku buah-buahan, mungkin dari Indomaret, dari toko ini sampai 400 orang ya. Kemudian jadi kasus, akhirnya dilaporkan ke polisi. Ya jadi masalah, terungkap. Ini namanya fake order fiktif. Dan juga pernah ada kasus juga driver apa namanya kayak GoFood gitu ya. GoFood itu tatkala ada order kamu pesan, maka si kurir ini bayar pakai uangnya sendiri makanan, baru kemudian diantar ke kamu, baru kamu bayar ke dia. Lah ini pakai order fiktif, pakai alamatnya orang lain, ngerjain di Sherlock. Begitu didatangi kuburan. Dia nunggui lama, ya sudah, akhirnya kau tindembang rugi ya dimakan sendiri ya, gitu. Ya ini kan korban-korban penipuan online. Maka hati-hati dengan online, apalagi sekarang ada AI. Maka dengan mudah orang menipu, semakin mudah menipu. Kamu ada di mana sekarang? Saya di sini. Coba Sherlock. Sherlock sekarang ada apa namanya istilahnya? Fake map. Itu bisa misalnya ada di sini tapi dititikkan di sana laporan bisa. Maka orang-orang yang polos-polos itu ya bisa ditipu dengan online ini ya. Maka hati-hati, jangan menjadi korban penipu, apalagi menipu. Jangan, waliyadu billah. Karena kalau dengan demikian maka kita tidak diakui sebagai golongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 3 orang kata Nabi yang nanti di akhirat dia tidak dilihat oleh Allah, Allah tidak sudi memandangnya, apalagi mensucikannya. Siapa itu? Yang pertama isbal, orang yang memanjangkan sarungnya untuk orang laki-laki ya. Kemudian yang kedua adalah mannan, orang yang suka undang-undang, suka mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiga adalah al-munaffidh sil'atahu bil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan cara berdusta, pakai fake tadi itu ya, akun fake. Maka hati-hati, jangan ditiru, jangan dilakukan. Tatkala kamu pulang,
ke rumah, kamu punya usaha misalnya jualan online apa, jangan sampai cara-cara seperti ini dilakukan. Mungkin laku keras laris iya, tapi kamu dapat murka Allah. Naudzubillah.